Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang jurnal. Apa sih jurnal itu? Jurnal adalah transaksi keuangan yang direkam dalam formulir. Contohnya, faktur penjualan, faktur pembelian, dan bukti kas masuk, dan lain-lain. Dicatat untuk pertama kalinya dalam catatan akuntansi yang permanen yang disebut jurnal atau Book of Original Entry. Apa saja sih jenis jurnal? Yang pertama ada jurnal umum, yaitu yang dimana jika jenis transaksi perusahaan masih sedikit. Yang kedua ada jurnal khusus, yang dimana jika usaha perusahaan bertambah besar dan jenis transaksi menjadi lebih banyak, maka jurnal umum harus dipecah. Mengapa jurnal umum harus dipecah? Yaitu yang pertama untuk mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama yang frekuensi terjadinya tinggi. Yang kedua untuk mengurangi pekerjaan pembukuan ke dalam buku besar dan untuk menggolongkan transaksi yang dicatat. Yang ketiga yaitu untuk memungkinkan pekerjaan pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan oleh beberapa orang. Yang terakhir yaitu untuk menciptakan pengendalian intern. Prinsip dasar yang melandasi perancangan jurnal yaitu yang pertama, jumlah jurnal harus memadai. Yang kedua, jurnal digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok atau penerimaan kas. Yang ketiga, penggunaan jurnal berkolom, posting ke buku besar cukup 1 kali. Yang keempat, nama kolom dalam jurnal harus sesuai dengan nama rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Yang kelima, kolom 2 dalam jurnal digunakan untuk mengumpulkan angka yang akan diringkas dalam rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Yang keenam, jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga pekerjaan menyalin informasi dari dokumen sumbernya dibuat sangat minim atau faktur penjualan SBR info. Yang terakhir, harus ditetapkan hubungan antara dokumen sumber tertentu dengan jurnal sehingga penanggung-jawaban kebenaran informasi dapat ditentukan, yaitu jurnal penjualan atau faktur dan bukti pengiriman. Langkah-langkah perancangan jurnal. Yang pertama ada studi terhadap karakteristik transaksi perusahaan, yaitu transaksi yang frekuensinya tinggi, jurnal khusus, yang frekuensinya rendah, jurnal umum. Yang kedua ada pembuatan jurnal standar, yaitu pelajari ciri khas transaksi untuk menentukan rekening buku besar. Buat jurnal standar untuk transaksi yang frekuensinya tinggi. Yang terakhir ada perancangan jurnal, yaitu jurnal standar digunakan untuk menentukan kolom 2 dalam jurnal khusus sesuai tingginya frekuensi transaksi yang didebit atau dikredit. Jenis-jenis jurnal khusus yaitu yang pertama jurnal penjualan barang dagangan dengan cara kredit. Yang kedua jurnal pembelian barang dagangan dengan cara kredit. Yang ketiga jurnal penerimaan kas, yaitu termasuk penjualan barang dagangan dengan cara tunai. Yang keempat jurnal pengeluaran kas, termasuk pembelian barang dagangan dengan cara tunai. Yang terakhir ada jurnal umum atau memorial. Ilustrasi jurnal penjualan yaitu menentukan nilai persediaan, metode periodik. Yang kedua selalu menjual barang dagangan dengan kredit. Yang ketiga info yang diinginkan hanya piutang dagang dan penjualan. Di sini saya menampilkan beberapa jurnal standarnya dari jurnal penjualan dan ini jurnal khususnya. Di sini saya menampilkan jurnal standar dari jurnal pembelian dan jurnal khususnya. Di sini sudah tertera ada jurnal standar dari jurnal penerimaan kas dan jurnal khususnya. Di sini ada jurnal standar dan jurnal khususnya dari jurnal pengeluaran kas. Yang terakhir ada jurnal umum atau memorial. Di sini sudah tertera ada jurnal standar dan jurnal khususnya. Metode pencatatan data dalam jurnal dengan tangan yaitu ada dokumen sumber, terus jurnal, terus buku besar. Dengan mesin pembukuan yaitu dokumen sumber, buku pembantu, jurnal, meliputi buku besar. Dengan komputer yaitu dokumen sumber, terus terminal, terus arsip transaksi, terus run updating yaitu arsip induk yang belum dimutakhirkan dan arsip induk yang telah dimutakhirkan.